Pria tua itu melemparkan bantal baru ke tanah dan jatuh berlutut. Pria itu mengira dia sedang sujud untuk merayakan ulang tahunnya. Namun detik berikutnya, sebuah batu besar akan jatuh menghantam dari atas. Batu itu tertutup dengan sisa makanan. Yang lebih aneh, pria tua di dekatnya bertindak seolah-olah dia menemukan makanan yang langka. Dengan putus asa, dia memasukkan makanan itu ke dalam mulutnya. Namun pria itu merasa sangat jijik. Meskipun begitu, pria tua itu memberitahunya bahwa dia setidaknya harus makan sedikit karena penjara ini berbeda dari yang lain. Hanya satu kali makan yang disajikan setiap hari. Dan jika kamu tidak makan, kamu akan mati kelaparan tanpa pilihan lain. Pria itu mengambil sebuah apel yang relatif bersih, berniat untuk memakannya nanti saat dia lapar. Tak lama setelah itu, batu itu mulai turun lagi. Pria tua itu mengambil sebotol anggur, meminumnya, lalu melemparkannya ke dalam lubang bersama dengan sebuah ludah. Pria itu bingung kenapa dia melakukan hal itu. Pria tua itu menjelaskan bahwa orang-orang di dalam akan memakannya juga. Mereka sendiri berada di lantai 47. Dia bukan satu-satunya yang meludah. Mungkin ada orang yang sedang buang air dari lantai yang lebih tinggi. Tiba-tiba, pria itu merasakan gelombang panas. Pria tua itu memperingatkannya, pasti dia telah menyembunyikan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, karena makanan hanya menjadi milik mereka ketika platform mencapai lantai mereka. Makanan itu dicuri, suhu di ruangan akan terus meningkat sampai membakar mereka semua hingga menjadi abu. Mendengar itu, pria itu langsung melemparkan apel itu ke bawah. Tak lama setelah itu, suhu kembali normal. Keesokan harinya, pria tua itu berlutut di depan platform, menyantap sisa makanan dengan rakus. Setelah selesai, dia bahkan kencing di atas para tahanan di bawahnya. Pria itu benar-benar terkejut. Bulan depan, mungkin mereka akan berada di atas. Ini anggur kalian, dasar bajingan. Bulan depan mungkin mereka di atas. Iya, dan akan ngencingin kita. Perutnya mual memikirkan hal itu, dan dia cepat-cepat mengubah topik, bertanya berapa banyak lantai yang ada di sana. Pria itu mengatakan dia tidak tahu. Dia hanya pernah berada paling rendah lantai 130, dan itu masih terlihat sangat dalam di bawah mereka. Ada berapa tingkat? Nggak tahu. Melihat pria tua itu, dia tampaknya tidak kelaparan. Tapi kemudian, pria tua itu mengeluarkan pisau yang ternyata dia memiliki cara lain untuk bertahan hidup. Selama 3 hari, pria itu menolak makan apapun sampai akhirnya dia tidak tahan lagi. Dengan hati-hati, dia mengambil sepotong kacang hijau dan mencoba mencicipinya. Dorongan dopamin dari makanan itu membuatnya gila. Perlahan, pria itu dapat beradaptasi. Dia mulai meniru kebiasaan pria tua itu, membuang-buang makanan tanpa peduli makanan hidangan favoritnya sampai dia muntah. Lalu suatu hari, seorang wanita yang compang-camping tiba di platform. Pria itu buru-buru mendekat untuk bertanya apa yang terjadi. Tetapi wanita itu waspada. Pria tua itu memperingatkannya untuk tidak ikut campur. Wanita itu adalah orang gila yang turun setiap bulan untuk mencari anaknya. Tak lama setelah itu, batu itu turun lagi. Tetapi, 2 pria yang rakus dari lantai 49 menyeret wanita itu. Pria itu bertindak dengan putus asa, mencoba menghentikan mereka, bahkan ingin melompat untuk membantu. Namun setiap lantai memiliki tinggi 6 meter. Melompat berarti kematian atau cacat. Setelah itu, wanita itu kembali naik ke platform. Tetapi 2 pria itu tidak pernah muncul lagi. Saat itulah pria itu menyadari kengerian sejati dari penjara ini. Dia mulai bergantung pada pria tua itu, belajar untuk beradaptasi dengan lingkungan brutal ini bersama-sama. Tetapi tak lama kemudian, pria tua itu mengajarinya pelajaran yang keras pada malam itu. Bau yang tajam memenuhi udara. Pria tua itu memberitahunya bahwa mereka akan dipindahkan ke lantai yang berbeda. Tetapi ketika pria itu terbangun, dia mendapati dirinya terikat erat di tempat tidur, dan pria tua itu mendekat dengan niat jahat karena mereka telah dipindahkan ke lantai 171 yang ditakuti. Tidak ada sisa makanan pun yang tersisa. Kalian mau dipenjara di tempat seperti ini?